Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada detik-detik kali ini, melainkan kata demi kata yang kita rangkai di dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat amat banyak. Saking banyaknya, ada seorang ulama dulu mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya satu hari satu malam dari satu sumber. Ternyata nikmat ini saja satu hari satu malam jumlahnya ada 14.000 kali. Nikmat apa kira-kira Pak? Nikmat nafas. Beliau mau mencoba menghitung nikmat nafas yang Allah berikan kepadanya selama satu hari satu malam. Ternyata jumlah nikmat nafas saja 14.000 kali zaman dulu. Dan zaman sekarang survei membuktikan bahwa nafas normal manusia itu sekitar 16.000 kali. Itu baru nikmat nafas, belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat amat banyak. Terlebih kenikmatan yang saat ini sedang kita rasakan bersama, yaitu nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengannya kita mampu melangkahkan kaki kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan ibadah agung berikutnya, yaitu ibadah menuntut ilmu agama yang sama-sama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita memohon kepada Allah, semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan di dalam rangka menuntut ilmu agama, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian tidak lupa kami berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Falah, terutama kepada Bapak Haiban hafizahullah taala atas kesempatan yang telah diberikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mengucapkan terima kasih banyak kepada DKM atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga kita dapat bersua di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, di malam yang semoga penuh dengan manfaat dan keberkahan. Kemudian salawat teriring salam marilah kita curahkan bersama kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari tentang Asmaul Husna. Kita akan melanjutkan pembahasan yang telah dimulai oleh Ustadz Hari di Senin pekan lalu. Alhamdulillah di pekan kemarin beliau sudah menjelaskan tentang urgensi dari mempelajari Asmaul Husna. Yang diantaranya adalah bahwasanya Asmaul Husna merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena ilmu Asmaul Husna ini berkaitan dengan
Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkaitan dengan mengenal Rabb kita Azza wa Jal. Dan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian para ulama kita juga menjelaskan bahwasanya inna syarafal ilmi ma'a syarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dengan bahasan yang dibahas. Berhubung pembahasannya adalah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ilmu ini menjadi ilmu yang sangat amat bernilai di dalam agama kita. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah Asmaul Husna sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Asmaul Husna itu sangat amat agung. Yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Di mana Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanyalah milik Allah asmaul husna itu. Fad'uuhu biha, maka hendaknya kalian berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Kemudian ayat yang kedua yaitu di surat Thaha ayat yang ke-8. Di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, dialah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada Tuhan yang lain yang boleh diibadahi dengan benar kecuali Dia. Lahul asmaul husna, miliknya asmaul husna. Kemudian ayat yang ketiga di surat Al-Isra ayat 110. Di mana Allah berfirman, "Qulidullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman dengan nama manapun kamu berdoa, insyaallah maksudnya akan tercapai. Karena falahul asmaul husna, karena milik Allah lah asmaul husna. Kemudian ayat yang terakhir yaitu di surat Al-Hasyr ayat yang ke-24, ayat yang terakhir. Allah berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah asmaul husna secara spesifik di dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Disebutkan 1 kali saja sudah menjadikan kemuliaan, apalagi disebutkan berkali-kali. Nah, sebelum kita membahas asmaul husna satu persatu, maka sangat amat perlu bagi kita untuk memahami terlebih dahulu tentang kaidah-kaidah dasar di dalam memahami Asmaul Husna. Karena para ulama kita menjelaskan bahwasanya ketika kita belajar, kita perlu terlebih dahulu memahami kaidah-kaidah. Agar dengan kaidah tersebut memudahkan kita untuk memahami banyak permasalahan-permasalahan. Ketika kita mempelajari kaidah-kaidah terlebih dahulu, kita akan dapat lebih mudah nantinya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang kurang tepat. Dan juga memudahkan bagi kita untuk bisa menghafalkan banyak permasalahan dengan satu bahasan. Itulah di antara manfaat dari kaidah. Makanya para ulama kita sangat memotivasi bagi penuntut ilmu untuk menghafalkan kaidah. Di antaranya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki kitab judulnya Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah. Manzumah kaidah fikih. Di dalam kitab tersebut beliau memotivasi para penuntut ilmu untuk menghafalkan kaidah. Kata beliau, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa. Kata beliau, ini terjemahannya, bersemangatlah di dalam memahami kaidah-kaidah. Fungsi kaidah apa? Yang menghimpun berbagai persoalan, berbagai permasalahan yang terpisah-pisah. Kemudian apa manfaatnya? Fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa. Sehingga dengannya level ilmu kita akan naik ke tingkatan yang lebih baik, dan ketika kita mempelajari kaidah, itu artinya kita telah mengikuti jalan para ulama terlebih dahulu di dalam menuntut ilmu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari kaidah dalam ilmu apapun. Maksudnya dalam ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwidnya dipahami.
Nun sukun bertemu hamzah, kaidahnya bagaimana? Nun sukun bertemu ha, kaidahnya bagaimana? Itu lebih mudah daripada kita menghafal, oh ini anta di sini tidak boleh dengung. Kalau misalnya min syarri di sini harus dengung. Akan sangat baik kalau misalnya kita mengerti tentang kaidahnya. Nun sukun bertemu ain tidak didengungkan dengan dengung tambahan. Nun sukun bertemu shin, ini hukumnya ikhfa, maka kita dengungkan. Itu sangat baik sekali. Sangat memudahkan kita untuk menghafal pembahasan-pembahasan yang sangat amat banyak. Oleh karenanya alhamdulillah malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari tentang 4 kaidah yang menjadi dasar di dalam memahami Asmaul Husna. Semoga kaidah-kaidah ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita sehingga kita mudah untuk memahami Asmaul Husna. Ya. Kaidah yang pertama, ini 4 kaidah yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang definisi Asmaul Husna, kemudian 3 syarat utama, kapan suatu nama bisa dikatakan sebagai Asmaul Husna, kemudian fungsi dari Asmaul Husna, dimensi muta'addi, yaitu Asmaul Husna yang memiliki sifat muta'addi, dan tentang masalah apakah Asmaul Husna itu terbatas dengan 99 nama saja, ataukah tidak terbatas. Kaidah yang pertama yaitu tentang dhawabit al-asma al-husna, syarat penetapan asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Apakah setiap nama boleh kita jadikan sebagai asmaul husna? Apakah setiap nama yang dikaitkan di dalam Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala boleh kita jadikan sebagai asmaul husna ataukah tidak? Maka jawabannya adalah kita harus mengerti terlebih dahulu tentang apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu definisinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan bahwasanya Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna al-ma'rufa hiya allati yud'allahu biha. Syarat yang pertama adalah nama tersebut adalah nama yang bisa digunakan untuk berdoa. Kemudian wahiyallati ja'at fil kitabi was sunnah. Nama tersebut harus bersumber dari wahyu. Ya. Bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wahiyallati taqtadil madha was sanaa bi nafsiha. Dan nama tersebut mengandung makna sanjungan atau pujian kepada Allah secara otomatis, secara langsung. Inilah definisi Asmaul Husna secara istilah. Adapun secara bahasa, al-asma itu jamak dari kata isim, yaitu nama. Al-husna itu mu'annas dari kata al-ahsan, yaitu yang terbaik atau yang terindah. Sehingga Asmaul Husna secara bahasa maknanya adalah nama-nama Allah yang terindah. Adapun secara istilah, maka ada 3 syarat. Yang pertama adalah nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, nama tersebut harus bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, nama tersebut mengandung makna pujian dan sanjungan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari definisi ini hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kita dapat memahami bahwa suatu nama baru boleh dikatakan sebagai Asmaul Husnanya Allah ketika memenuhi 3 syarat ini. Dan 3 syarat ini merupakan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 180. Jadi dalilnya dari mana 3 syarat ini? Dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 180. Di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanyalah milik Allah Asmaul Husna itu, maka hendaknya kalian berdoa kepadanya menggunakan nama-nama tersebut. Ini surat Al-A'raf ayat 180. Jadi syaratnya ada 3. Ya, di sini dicantumkan. Yang pertama harus bersumber dari wahyu. Yang kedua harus mutlak indah. Dan yang ketiga harus dapat digunakan untuk berdoa. Kita bahas satu persatu. Syarat yang pertama untuk Asmaul Husna itu tadi adalah dia harus datang dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dari mana dalilnya?
yaitu tadi di surat Al-A'raf di ayat 180. Di mana di situ Allah berfirman walillahil asmaul husna. Hanyalah milik Allah al-asmaul husna. Alif lam di dalam ayat ini adalah alif lam ahdiyah. Ada namanya alif lam istighraqiyah mencakup segala hal, ada juga alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah itu maksudnya adalah bahwasanya nama-nama tersebut, asmaul husna tersebut adalah nama-nama yang sudah ma'ruf. Nama-nama yang sudah dikenal, nama-nama yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang valid. Seperti itu. Oleh karena di dalam sebuah hadis, Nabi kita SAW pernah mengajarkan sebuah doa. Di mana di doa tersebut, Nabi SAW bersabda, As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Kata Nabi SAW, Ya Allah, As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepada engkau dengan segala nama milikmu. Kemudian kata Nabi, Sammaita bihi nafsak. Yang engkau telah namakan dirimu dengan nama tersebut. Sehingga dari sini kita memahami bahwasanya Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tidak boleh kita mengada-ngada, tidak boleh kita menamakan langsung asal-asalan. Gimana kita? Tidak boleh. Kita mengatakan Allah itu namanya kayak gini. Kalau ada dalilnya silahkan. Tapi kalau misalnya ternyata Al-Quran dan juga hadis tidak menyatakan seperti itu, maka lebih baik kita tidak menggunakan nama tersebut. Karena di dalam hadis tadi kata Nabi SAW, nama Allah itu langsung dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberi nama untuk dirinya sendiri. Adapun selainnya maka tidak berhak. Karena tidak ada yang tahu siapa yang tidak ada yang tahu tentang bagaimana kemuliaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ialah yang paling berhak untuk memberi nama. Maka tidak benar kalau misalnya ada yang menamakan Allah dengan nama-nama tanpa ada dasar dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Seperti misalnya ada yang menamakan Allah dengan Al-Illatul Ula, ya, Kausa Prima. Atau misalnya seperti Tuhan Bapa. Ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Maka kita tidak boleh untuk menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Apalagi jika maknanya berkonsekuensi merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan Tuhan Bapa. Ini mengonsekuensikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah itu enggak punya anak dan tidak diperanakkan. Kemudian juga di antara yang perlu kita pahami juga adalah bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditetapkan juga dengan kias. Contoh misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ini termasuk asmaul husnanya Allah. Innallaha alimun khabir. Kita dapati di dalam Al-Qur'an Al-Alim banyak, ya. Al-Alim itu Maha mengetahui. Namun kita tidak boleh menamakan Allah dengan kata Al-Arif. Zat yang Maha Arif. Arif itu bahasa Indonesianya mengetahui juga. Sama-sama mengetahui. Hanya saja Al-Alim ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Adapun Al-Arif ini tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Maka boleh atau tidak kita mengatakan Allah itu di antara namanya, di antara asma'ul husnanya adalah Al-Arif? Tidak boleh. Karena tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah. Dan juga para ulama kita setelah meneliti, ternyata ada perbedaan antara Al-Alim dengan Al-Arif. Alim dengan Arif itu ada perbedaan. Kalau alim itu adalah pengetahuan yang tidak didasari ketidaktahuan. Itu namanya alim. Adapun Arif adalah pengetahuan yang didasari sebelumnya itu tidak tahu. Jadi sebelumnya gak tahu, sekarang tahu. Itu arif. Maka tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama.
yaitu harus bersumber dari wahyu tauqifiyah dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang kedua adalah walillahil asmaul husna. Syarat yang kedua harus husna. Husna itu apa? Al-ahsan, muannas dari kata al-ahsan, yang terindah, yang terbaik. Maka namanya Asmaul Husna adalah nama-nama yang paling baik yang langsung menunjukkan sifat keagungan dan juga pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat-kalimat yang masih ambigu, meskipun di dalam Al-Qur'an itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada suatu nama atau suatu sifat atau suatu perbuatan yang dinisbahkan kepada Allah, tapi kalimat tersebut masih ambigu, maka tidak boleh untuk kita tetapkan sebagai Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah." Orang-orang kafir berbuat makar, maka Allah pun balas makar mereka. Allah berbuat makar untuk mereka. Maka boleh enggak kita mengatakan Allah itu Al-Makir? Allah itu Maha Pembuat makar. Boleh atau tidak? Ketika kita mendengar kata kayak gitu, masa Allah buat makar? Ini dari terdengarnya saja bukan sifat atau bukan nama yang menunjukkan kepada kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak boleh kita tetapkan sebagai Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya di surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Maka Allah pun tipu mereka. Allah balas tipuan mereka. Maka bolehkah kita mengatakan Allah itu Al-Khadi', Allah itu Maha menipu? Boleh atau tidak? Subhanallah, la. Tidak boleh. Kalla wa balla. Subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Ta'ala Allah amma yaqulun. Tidak boleh kita mengatakan Allah Maha menipu. Ustaz, dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Allah membalas tipuan mereka. Iya, itu para ulama menjelaskan ala sabilil muqabalah. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Karena mereka berbuat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala balas perbuatan mereka seperti perbuatan mereka sendiri. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah itu Al-Khadi'. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menipu, tidak boleh. Ya. Kemudian juga masih banyak contoh-contoh lainnya. Seperti misalnya fa'alul lima yurid. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Buruj. Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Maka apakah boleh kita mengatakan Allah Al-Murid? Allah itu zat yang Maha murid, Maha berkehendak. Ya. Para ulama kita menjelaskan tidak boleh. Karena masih ambigu. Bisa berkehendak yang baik, bisa berkehendak yang buruk. Adapun Asmaul Husna harus langsung husna. Harus langsung menunjukkan kepada makna keindahan tanpa adanya ambigu. Ini syarat yang kedua, yaitu diambil dari firman Allah, walillahil asmaul husna. Ya, di surat Al-A'raf 180. Kemudian syarat yang ketiga, hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Syaratnya adalah dapat digunakan untuk berdoa. Nama tersebut dapat digunakan untuk berdoa. Baik doa di sini, kita tahu doa itu terbagi menjadi dua macam. Ada namanya doa masalah, ada namanya doa ibadah. Doa masalah itu kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kita, kita sesuaikan dengan konteks yang kita minta. Misalnya kita minta rizki, maka kita sebut nama Allah yang Maha Pemberi rizki, Ar-Razzaq. Kita minta ampun, kita sebut nama Allah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Kita minta agar Allah sayang kepada kita, agar Allah rahmati kita. Kita sebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini namanya doa masalah. Kemudian yang kedua ada namanya doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Yaitu kita beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari kandungan nama-nama tersebut. Misalnya ketika kita mencari rizki. Kita yakin bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rizki. Maka kita maksimalkan ikhtiar kita dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita seperti burung, pergi di pagi hari, kemudian pulang di sore hari. Pergi di pagi hari dalam kondisi lapar, sore harinya pulang di dalam kondisi kenyang. Kita berusaha berikhtiar. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita ikhtiar, Allah berikan hasilnya itu tidak sepadan dengan ikhtiar kita. Terkadang kita ikhtiarnya banyak, hasilnya sedikit. Terkadang sebaliknya, ikhtiarnya sedikit, hasilnya banyak. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran di surah Maryam. Ketika Maryam hamil, kemudian ia kelaparan. Kemudian dia berteduh di bawah pohon kurma. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Maryam untuk apa? Untuk menggerakkan pohon kurma. Untuk mendorong pohon kurma, menggetarkan pohon kurma. Di antara bapak-bapak ada yang pernah menggetarkan pohon kurma? Kalau menggetarkan pohon kurma, yang bergetar bukan pohonnya, yang bergetar kitanya. Ya, karena saking kuatnya pohon tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Maryam, dan kita tahu Maryam ketika itu dalam kondisi hamilnya hamil besar. Kalau bapak-bapak yang kuat saja coba menggerakkan pohon kurma yang bergetarnya bapak-bapaknya, maka bagaimana lagi dengan Maryam yang ketika itu hamil besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan Maryam, gerakin. Dan ketika digerakin, Allah jatuhkan kurma. Jadi ketika kita berikhtiar, ikhtiar saja. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha, yang penting kita berikhtiar. Kata Nabi SAW, ajmilu fit talab, perbagus usaha kita. Adapun hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang yang berusaha semaksimal mungkin, ternyata qadarullah Allah Subhanahu wa Ta'ala uji, tidak diberi dengan sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan ikhtiarnya. Terkadang ada yang sama, ikhtiarnya 50, dapatnya 50. Terkadang juga ada yang ikhtiarnya sedikit, tapi ternyata hasilnya lebih berlimpah ruah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan doa ibadah. Contoh misalnya doa ibadah yang berikutnya. Tadi, kalau doa masalah Al-Ghaffar, kita ingin memohon ampunan kepada Allah. Maka kita mengucapkan, Ya Ghaffar, wahai Allah yang maha pengampun, Ighfirli, ampunilah aku. Ini doa masalah. Adapun misalnya doa ibadah adalah kita beribadah kepada Allah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, kita yakin Allah itu maha pengampun. Pintu tobat itu selalu terbuka, masih ada harapan. Makanya dahulu di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada orang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu sama ahli ibadah yang mungkin rajin ibadah tapi kurang rajin menuntut ilmu. Maka ditanyakan kepada dia, wahai fulan, aku sudah membunuh 99 orang, aku pengen tobat, bisa enggak? Maka kata si ahli ibadah ini, 99 orang, kebangetan, mau tobat sekarang? Enak aja, enggak ada. Bahasa kitanya mungkin seperti itu ya. Akhirnya si ahli ibadah itu mengatakan, tidak ada kesempatan lagi untuk kamu bertobat. Karena kesal, akhirnya dia langsung membunuh si ahli ibadah tersebut. Jadi dia sudah membunuh berapa orang? 99 tambah 1 orang ahli ibadah. Tapi hidayah sudah masuk di dalam hati dia. Dia pengen bertobat kepada Allah. Akhirnya dia cari lagi. Ketemulah dengan seorang ulama. Disampaikanlah kepada ulama tersebut, wahai ulama, wahai fulan, aku sudah membunuh 99 orang plus 1 orang ahli ibadah. Aku mau tobat masih bisa atau tidak? Maka kata ulama tersebut, tidak ada yang menghalangi Anda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tempat tinggal Anda saat ini adalah tempat tinggal yang toksik, tempat tinggal yang tidak baik, lingkungannya buruk. Maka berhijrahlah engkau ke negeri fulan, agar engkau di sana lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bertobat kepada Allah, dia hijrah. Di pertengahan jalan, dia meninggal dunia. Maka terjadilah silang pendapat antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, oh ini pendosa tulen ini. Banyak sekali dosanya, gak bisa ini diampuni. Kata malaikat rahmat, dia udah mau bertobat, dia udah bertobat dan dia juga sudah berhijrah. Tapi belum sampai ke tempat hijrahnya dia sudah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan bahwasanya orang tersebut
diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi sebanyak apapun dosa kita jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah Muhammad, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Luar biasa. Maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sebejat apapun kita, sebanyak apapun maksiat kita, Allah tetap memanggil kita, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Allah tidak mengatakan, "Hei para pendosa." Tidak. Kalau kita mungkin mengatakan seperti itu, "Hei para penjahat." Hei, Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya aku adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Aku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Itulah maksudnya dari doa ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah 3 syarat yang menjadi dhawabit al-asma al-husna, yang menjadi penentuan boleh tidaknya dijadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, boleh tidaknya dijadikan sebagai asmaul husna. Yaitu yang pertama harus bersumber dari dalil Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang valid. Kemudian yang kedua adalah harus husna, harus indah dan langsung menunjukkan makna keindahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bisa digunakan untuk berdoa kepadanya, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Maka pertanyaannya, apakah boleh kita mengatakan Allah sebagai Tuhan? Ini terjadi terkadang terlintas di benak. Boleh enggak kita menamakan Allah dengan Tuhan? Karena di dalam Al-Quran ada tidak nama Tuhan? Tidak ada. Ya. Kemudian juga dapat digunakan untuk berdoa atau tidak? Ini agak sulit, harus pakai bahasa Indonesia. Maka jawabannya adalah penamaan Allah dengan nama Tuhan hukumnya boleh. Karena ini bukan masuk dalam menamakan Allah. Tapi masuknya adalah di dalam pembahasan penerjemahan Asmaul Husna. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arabnya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Yaitu ketika kita mengucapkan nama Tuhan, maka pada hakikatnya kita sedang menerjemahkan nama Allah Al-Khaliq atau Al-Ilah. Jadi tidak mengapa kita menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Tuhan, karena kita bukan menamakan Allah tapi sedang menerjemahkan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mengatakan Allah itu yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang berikutnya, ini kaidah yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah yang kedua yang disampaikan oleh para ulama kita, dan kaidah-kaidah ini tercantum di dalam kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna karena karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kaidah yang kedua adalah bahwasanya asma'ullahi taala a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 2 fungsi, yaitu untuk identitas, untuk nama yang menunjukkan kepada zatnya, dan yang kedua adalah awsaf, menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dicantumkan kaidah kedua, identitas tunggal, atribut yang beragam. Asmaul Husna berfungsi ganda. Yang pertama adalah untuk a'lam, yaitu untuk menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala, identitas Allah Subhanahu wa taala. Semuanya identik merujuk pada satu zat Allah. Ketika kita memanggil ya Allah atau ya Rahman, tertuju pada zat yang sama. Jadi artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ujung-ujungnya menunjukkan kepada satu zat yang sama. Ketika kita mengucapkan ya Rahman, itu maksudnya ya Allah. Ketika kita mengatakan ya Ghaffar, itu maksudnya ya Allah. Ya Quddus, maksudnya ya Allah. Ya Salam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena terkadang ada yang memberikan keraguan-keraguan atau syubhat-syubhat. Contohnya misalnya ketika membaca surat Al-Isra ayat 110. Nah, dulu pernah ada yang menghampiri ana kemudian mengatakan di surat Al-Isra 110 Allah mengatakan
Qulid'ullaha awid'ur rahman. Katakanlah Muhammad, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Itu berarti Allah sama Ar-Rahman itu beda. Karena kata Allah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Dia tidak baca potongan setelahnya. Kata Allah, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mau berdoa dengan apapun semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki asmaul husna. Jadi maksudnya ketika kita mengatakan berdoa kepada Allah atau Ar-Rahman, semuanya sama-sama tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya misalnya kita mengatakan, ini analogi sederhananya. Misalnya imam kita tadi siapa? Ustadz Mukhlis. Ana mengatakan, coba nanti tanyakan kepada Ustadz Mukhlis. Atau Ana juga mengatakan, coba nanti tanyakan kepada Ustadz Imam. Atau Ana mengatakan, coba nanti tanyakan kepada Ustadz yang tadi di depan. Ya, sama saja, orangnya satu-satu saja. Maka demikian juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Penamaannya banyak, tapi zatnya menunjukkan kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi yang pertama. Jadi nama-nama itu meskipun banyak, tapi zatnya adalah satu. Kemudian fungsi yang kedua adalah awsaf. Fungsinya untuk menunjukkan sifat. Allah Subhanahu wa taala, nama Allah dan juga nama Ar-Rahman sama atau tidak secara sifatnya? Berbeda. Nama Ar-Rahman dengan Al-Ghafur sama atau beda? Berbeda. Ar-Rahman Maha Pengasih, kemudian Al-Ghafur Maha Pengampun. Asy-Syakur Maha bersyukur, Maha mengapresiasi. Itu berbeda secara sifat. Akan tetapi secara zat menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diantara fungsi dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan hanya sebatas nama saja, tidak ada sifatnya, tidak. Tapi Asmaul Husna fungsinya adalah untuk menunjukkan kepada zat dan juga menunjukkan kepada sifat. Ini diantara kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebatas nama saja. Kalau manusia, mungkin manusia namanya, misalnya ada orang namanya siapa? Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Ahmad itu artinya terpuji. Namanya terpuji, tapi sifatnya begajulan. Nasallahu alaihi wasallam. Atau misalnya contohnya siapa? Rahman atau Rahim misalnya. Orangnya pengasih. Tapi sifatnya kerjaannya marah terus. Kayak nggak ada rahim-rahimnya. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan juga nama tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan Allah memiliki sifat rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menceritakan ketika suatu kejadian, itu ada seorang ibu-ibu kehilangan anaknya. Anak yang masih kecil, yang masih bayi. Kemudian ibu-ibu ini, namanya ibu-ibu sangat cinta kepada anaknya. Dia cari anaknya keliling-keliling, setiap kali menemukan bayi dia peluk, dia langsung susui si anak tersebut. Karena saking rindunya dia kepada anaknya. Setelah sekian lama dia cari-cari, akhirnya ketemulah anaknya. Ketika ketemu langsung ia peluk, langsung dia susui, langsung dia sayangi. Maka ketika itu Nabi SAW memanfaatkan kondisi tersebut untuk memberikan pendidikan kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Wahai para sahabat, mungkin gak menurut kalian ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kata para sahabat, gak mungkin ya Rasulullah. Selama ibu ini masih bisa menyelamatkan anaknya dari api, dia akan selamatkan anak tersebut. Karena saking apa? Saking sayangnya si ibu kepada anak. Yang paling sayang kepada anak itu siapa? Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya ya nggak terlalu sayang, bisa bikin lagi. Ya subhanallah. Yang paling sayang kepada anak itu adalah ibunya. Maka kata Nabi SAW, apa? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Allah itu luar biasa. Kita banyak bermaksiat, tapi Allah masih memberikan banyak kepada kita kenikmatan.
Kalau kita mungkin punya anak kita maksiat terus padahal kita kasih makan, mungkin kita akan murka kepada dia dan kita nggak mau ngasih dia nafkah. Mungkin kalau manusia seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sayang kepada kita dibanding ibu kita kepada diri kita sendiri. Maka jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan, serahkan langsung kepada Allah. Langsung sholat. Terlebih di sepertiga malam terakhir. Di mana di dalam hadis disebutkan bahwasanya di waktu tersebut Allah turun ke langit dunia kemudian mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah. Siapa yang minta kepadaku aku kasih. Siapa yang beristighfar kepadaku aku akan ampuni dosa-dosanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak kalau punya masalah langsung mengadu kepada siapa? Kepada ibunya dulu. Aku tadi seperti ini kan. Maka demikian pula hendaknya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah finansial, masalah urusan rumah tangga, serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita masuk ke kaidah yang berikutnya, kaidah yang ketiga, yaitu Asmaullah al-Muta'addi. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat muta'addi, yang membutuhkan objek. Maka dia memiliki 3 penunjukan sekaligus. Jadi Asmaul Husna dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi 2 macam. Ada yang bersifat lazim, tidak membutuhkan objek. Ada yang bersifat muta'addi, yaitu pengaruhnya sampai kepada makhluk. Contoh misalnya yang lazim adalah sifat Allah atau nama Allah Al-Hayy. Allah Maha Hidup. Ini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi pengaruhnya tidak langsung, tidak ada maf'ul bihnya. Adapun yang muta'addi contohnya Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rizki kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Nah, untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya muta'addi, maka kaidahnya dia memiliki 3 dimensi penunjukan sekaligus. Yang pertama adalah penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini As-Sami', Allah Maha mendengar. Maka As-Sami' ini yang pertama menunjukkan bahwa Allah itu memiliki nama As-Sami'. Kemudian yang kedua adalah penetapan sifat. Allah itu memiliki sifat mendengarkan dengan pendengaran yang sempurna. Apapun yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Wallahu sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Apapun yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan-ucapan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa bohong. Mungkin hari ini kita bisa berbohong, tapi nanti di hari kiamat tidak akan ada lagi kebohongan yang dapat disembunyikan. Karena kata Allah, yauma tublas sarair. Di hari kiamat itu semua rahasia, semua kebohongan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan di hari kiamat itu yang berbicara bukan lagi lisan kita, Pak. Yang berbicara itu anggota tubuh kita. Allah berfirman di surat Yasin ayat yang ke-65, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari kiamat di hari ini kami bungkam mulutnya. Yang berbicara siapa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang berbicara kepada kami adalah tangan mereka, yang memberikan persaksian adalah kaki mereka. Tidak lagi bersilat lidah. Ya. Kemudian penunjukan yang ketiga adalah penetapan hukum bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengar semua percakapan makhluknya. Jadi ini 3 dimensi penunjukan yang ditunjukkan oleh Asmaul Husna yang sifatnya muta'addi. Kemudian kita percepat kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat adalah tentang apakah nama Allah Subhanahu wa taala terbatas dengan bilangan tertentu ataukah tidak terbatas. Banyak di kalangan masyarakat tersebar bahwasanya Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 99 atau dengan bilangan-bilangan yang lain. Kalau maknanya adalah pembatasan, maka para ulama kita menjelaskan itu merupakan pendapat yang tidak tepat. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Berarti berapa? 99. Kalau misalnya hadisnya titik sampai di sini, maka kita bisa mengatakan nama Allah itu hanya, Asmaul Husna itu hanya 99. Ternyata bukan titik, tapi koma. Setelahnya Nabi SAW bersabda, man ahsoha dakhalal jannah. Yang barang siapa mengihsonya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan berdoa dengannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini dipahami oleh sebagian pihak sebagai pembatasan. Sehingga mereka mengatakan Asmaul Husna itu jumlahnya hanya 99. Karena hadisnya ada, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Allah itu memiliki 99 nama. Ya. Sayangnya pemahamannya kurang tepat. Para ulama kita menjelaskan, kalau seandainya di situ titik, maka itu benar. Tapi sayangnya di situ koma. Dan Nabi SAW memberikan syarat, siapa yang mengihsanya, menghitungnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Lantas bagaimana makna dari hadis ini? Makna hadis ini tidak berarti pembatasan. Makna hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak nama dan lebih dari 99 nama. Namun ada 99 nama yang spesial, yang siapa orang yang mengihsanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya dan berdoa dengannya, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi 99 nama ini adalah nama-nama yang spesial. Adapun yang lainnya tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan tersebut. Sebagai contoh, Anda mengatakan misalnya, saya punya 2 anak perempuan. Apakah berarti saya tidak punya anak yang lain? Anda mengatakan, saya punya 2 anak perempuan. Apakah berarti anak tidak memiliki anak yang lain? Bisa saja Anda memiliki anak laki-laki. Atau mudahnya, saya memiliki 10 mushaf yang akan saya wakafkan. Apakah artinya saya hanya memiliki 10 mushaf saja? Tidak. Tapi ada 10 mushaf yang akan saya wakafkan. Bukan berarti ada mushaf-mushaf, bukan berarti jumlah mushaf yang saya miliki ketika ini adalah hanya 10 saja. Datang? Baik. Kita dengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Baik, hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ana izin tambahkan sedikit sebelum saya tutup. Tadi telah disampaikan bahwa Asmaul Husna itu tidak terbatas oleh angka. Kemudian di antara dalil-dalil yang mendukung akan hal ini adalah yang pertama doa yang pernah diajarkan Nabi. 2 menit. Baik. Ya, di situ Nabi SAW mengatakan bahwasanya ada nama-nama Allah yang terdapat di dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tentang dalil di syafaat di yaumil akhir. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya nanti di padang mahsyar Allah akan mengajarkan pujian dan nama-nama yang baru yang belum pernah diajarkan kepada Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya di doa witir Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada nama-nama yang Nabi SAW belum mengetahuinya. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau la uhsi tsana'an 'alaik. Kemudian yang terakhir adalah fakta yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya setelah dihitung ternyata Asmaul Husna itu jumlahnya lebih banyak daripada 99 nama. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah mudahkan kita di dalam memahami Asmaul Husna. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.